밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurninta Rahmadani Peputungan dengan NIM 2010110109 dari kelas Farmasi A angkatan 2020. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai review jurnal dari beberapa jurnal yang saya ambil. Jurnal yang akan saya review ada 2 jurnal, yaitu jurnal eksperimental dan non-eksperimental. Untuk jurnal eksperimental yang saya gunakan yaitu efektivitas edukasi dagu sibuk obat tetes mata melalui leaflet dan video terhadap pengetahuan desa tebing tinggi. Kemudian penelitian non-eksperimental yang saya ambil yaitu mengenai analisis pengelolaan obat di instalasi farmasi RSUA tahun 2020. Baik, kita masuk pada jurnal yang pertama yang akan saya review yaitu mengenai efektivitas edukasi dagu sibuk obat tetes mata melalui leaflet dan video terhadap pengetahuan desa tebing tinggi. Jurnal ini dipublikasikan pada Health Research Journal of Indonesia, volume 1, nomor 1, halaman 14-19, diterbitkan pada tahun 2022. Tujuan penelitian sendiri yaitu untuk mengetahui efektivitas edukasi dagu sibuk obat tetes mata melalui media leaflet dan video terhadap pengetahuan masyarakat desa tebing tinggi Hulu Sungai Selatan. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif true eksperimental dengan rancangan pre-test dan post-test with control group. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 160 orang responden yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok intervensi. Kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, dan kelompok intervensi diberikan perlakuan berupa edukasi dagu sibuk obat tetes mata dengan media leaflet dan video. Pengambilan sampel kemudian dilakukan secara stratified, random sampling, dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner sebanyak 2 kali, yaitu pada pre-test dan post-test. Analisis data kemudian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik seperti uji Wilcoxon, Sign Range Test, dan Mann-Whitney. Hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dapat disimpulkan bahwa edukasi menggunakan media leaflet dan video efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dagu sibuk obat tetes mata. Kemudian terjadi peningkatan yang signifikan pada kelompok intervensi pada kuesioner post-test di mana mayoritas pengetahuan responden pada kelompok intervensi adalah baik dengan presentasi 66,25%. Pemberian edukasi menggunakan media leaflet dan video dapat meningkatkan tingkat pengetahuan sebesar 51,25%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa edukasi menggunakan media leaflet ini dan video dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dagu sibuk obat tetes mata. Untuk keuntungan dari jurnal ini, yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode kuantitatif true eksperimental dengan rancangan pre-test dan post-test with control group yang dapat memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan valid. Kemudian teknik pengambilan sampel secara stratified, random sampling yang dapat mengurangi bias dalam pengambilan sampel. Kemudian
Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang dapat memberikan data yang lebih objektif serta memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat dan tenaga kesehatan tentang efektivitas edukasi menggunakan media leaflet dan video dalam meningkatkan pengetahuan tentang dagu sibu obat tetes mata. Baiklah, kita masuk pada jurnal yang kedua yang akan saya review, yaitu tentang analisis pengelolaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Surakarta tahun 2020. Jurnal ini diterbitkan pada Jurnal Kesehatan Masyarakat, volume dan halaman yaitu volume 11 nomor 1 tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisis pengelolaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Surakarta dan mengevaluasi kinerja pengelolaan obat di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani berdasarkan indikator standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan WHO. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat di RSUA dan menemukan solusi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan obat di RSUA. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini, yaitu penelitian non-eksperimental dengan menggunakan metode deskriptif, menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama periode bulan Oktober sampai Desember tahun 2020. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi lapangan serta wawancara langsung kepada responden, yakni Kepala Instalasi Farmasi, PJ Gudang Farmasi, Kepala Staf Pelaksanaan Keuangan, dan pejabat pengadaan. Pengumpulan data didapatkan melalui telaah dokumen, analisis, kemudian dilakukan dengan melihat hasil capaian berdasarkan indikator pengelolaan obat di RSUA terhadap indikator standar menurut Kemenkes dan WHO. Untuk hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa pengelolaan obat di RSUA masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengadaan obat, pengendalian persediaan obat, dan pemantauan penggunaan obat. Namun, presentase resep dan obat generik yang masuk ke unit farmasi rawat jalan RSUA sebesar 93% sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dari WHO, yakni 82–94%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran DPJP atau dokter penanggung jawab pasien untuk meresepkan obat generik pada saat melakukan pelayanan di fasilitas layanan kesehatan pemerintah. Selain itu juga penelitian ini menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan obat di RSUA seperti kurangnya SDM yang berkualitas dan kurangnya dukungan dari manajemen rumah sakit sendiri. Untuk keuntungan dan kerugian dari jurnal ini, yaitu untuk keuntungannya sendiri, penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang situasi yang ada di lapangan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan obat di instalasi farmasi Rumah Sakit Umum Ahmad Yani RSUA tanpa memanipulasi variabel atau situasi yang ada. Hal ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi RSUA untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan pengelolaan obat. Kerugian dari jurnal ini yaitu tidak dapat memberikan informasi yang cukup mendalam tentang hubungan sebab akibat atau efek dari intervensi tertentu terhadap pengelolaan obat. Selain itu, karena penelitian ini tidak melibatkan pengujian hipotesis, maka hasilnya mungkin kurang dapat dipertanggungjawabkan secara statistik.
Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan mengenai review jurnal dari 2 jurnal yang telah saya jelaskan tadi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.